Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Sebelumnya, saya akan memperkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama, Ulia Hasanah. Yang kedua, Mufidatul Khairiyah. Yang ketiga, Rizky Indah Yuliasari. Di sini, kami akan menyampaikan tentang materi penyimpangan terhadap sila Pancasila. Pengertian Pancasila. Pengertian Pancasila dibagi menjadi dua. Yang pertama, Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa Indonesia. Pancasila digunakan sebagai petunjuk kehidupan dalam sehari-hari. Dengan kata lain, Pancasila digunakan sebagai petunjuk arah semua kegiatan atau aktivitas hidup dan kehidupan di dalam segala bidang. Ini berarti bahwa semua tingkah laku atau tindak perbuatan setiap manusia Indonesia harus dijiwai dan merupakan pancaran dari semua sila Pancasila. Karena Pancasila merupakan Weltanschauung, yakni selalu merupakan satu kesatuan, tidak bisa dipisah-pisahkan dengan satu yang lainnya. Dan keseluruhan sila di dalam Pancasila merupakan satu kesatuan organik. Pengertian yang kedua yakni Pancasila sebagai dasar negara Republik Indonesia. Pancasila dipergunakan sebagai dasar mengatur pemerintahan dan penyelenggaraan negara. Pengertian Pancasila sebagai dasar negara sesuai dengan bunyi pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Adapun fungsi pokok Pancasila yakni sebagai dasar negara, sumber dari segala sumber hukum negara Republik Indonesia. Peranan Pancasila yakni sebagai yang pertama, jiwa bangsa Indonesia, kepribadian bangsa Indonesia, pandangan hidup bangsa Indonesia, dasar negara Republik Indonesia, sumber hukum negara Republik Indonesia, perjanjian luhur bangsa Indonesia, cita-cita dan tujuan bangsa Indonesia, dan yang terakhir adalah falsafah hidup pemersatu bangsa. Isi kandungan Pancasila. Sila pertama pada Pancasila adalah sila ketuhanan yang dilambangkan oleh bintang emas yang berlatar belakang hitam. Dari lambang tersebut, bintang emas menggambarkan bahwa bangsa Indonesia mengakui akan adanya Tuhan Yang Maha Esa. Selain itu, cahaya dari bintang tersebut diibaratkan sebagai cahaya yang berasal dari Tuhan Yang Maha Esa untuk menerangi negara Indonesia. Latar belakang hitam diibaratkan sebagai warna alami berkah dari Tuhan yang diharapkan bangsa Indonesia tidak tersesat dalam menjalankan kehidupan. Pada sila pertama yang berbunyi ketuhanan Yang Maha Esa mengandung beberapa nilai. Yang pertama adalah percaya terhadap Tuhan Yang Maha Esa, menjalankan segala perintahnya dan menjauhi larangannya sesuai dengan keyakinan masing-masing. Yang kedua adalah saling menghormati. Yang ketiga adalah memiliki toleransi antar umat beragama. Yang keempat adalah tidak memaksakan kehendak antar umat beragama. Dan yang terakhir adalah tidak mencemooh atau menjelekkan agama lain. Sila kedua, asas kemanusiaan pada Pancasila dilambangkan oleh rantai emas. Apabila dilihat lebih dalam lagi, rantai emas pada perisai memiliki rantai yang berbeda, bentuk persegi dan lingkaran yang melambangkan pria dan wanita sebagai rakyat Indonesia. Rantai-rantai tersebut terikat tanpa putus yang menunjukkan adanya ikatan hubungan rakyat Indonesia yang saling terikat dan saling membutuhkan. Baik pria ataupun wanita memiliki kesetaraan hak yang sama sebagai rakyat Indonesia. Sila kedua yang berbunyi kemanusiaan yang adil dan beradab memiliki nilai yang terkandung di dalamnya. Yang pertama adalah semua rakyat Indonesia memiliki hak yang sama di mata hukum, negara, masyarakat, dan lainnya. Yang kedua adalah tidak ada perbedaan sara. Yang ketiga adalah memiliki sikap tenggang rasa. Yang keempat adalah nilai kemanusiaan antar rakyat Indonesia. Dan yang terakhir adalah saling menghargai pendapat masing-masing. Sila ketiga pada Pancasila dilambangkan oleh pohon beringin dengan latar belakang warna putih. Pohon beringin sendiri melambangkan negara Indonesia.
Pada dasarnya, pohon beringin adalah pohon yang tinggi, besar, dan memiliki daun yang lebat yang digunakan untuk berteduh oleh bangsa Indonesia. Selain itu, terdapat akar pohon yang diibaratkan sebagai semua suku di Indonesia. Meskipun terdapat banyak cabang akar, tetapi akar-akar tersebut tetaplah bersatu untuk membangun pohon beringin agar tetap berdiri tegak. Meskipun di Indonesia terdapat berbagai suku bangsa dan budaya, namun persatuan tetap dijunjung tinggi agar Indonesia dapat berdiri kokoh sebagai negara kesatuan. Dalam sila persatuan yang berbunyi Persatuan Indonesia, terdapat beberapa nilai yang terkandung dalam kehidupan sehari-hari, yaitu menggunakan bahasa Persatuan Indonesia menjadi bahasa antar daerah. Yang kedua, memperjuangkan nama bangsa Indonesia. Yang ketiga, cinta kepada tanah air Indonesia. Yang keempat, mengutamakan persatuan dan kesatuan daripada kepentingan pribadi. Yang kelima, berjiwa patriotisme dimanapun berada. Kepala banteng pada perisai Garuda yang berwarna hitam dan putih dengan latar belakang warna merah melambangkan simbol kerakyatan pada sila keempat Pancasila. Simbol kepala banteng melambangkan akal kehidupan sosial yang dimiliki oleh banteng, sama halnya dengan bangsa Indonesia yang hidup rukun bersosial satu sama lain. Keputusan bersama harus dicapai dalam hidup bersosial dan mengesampingkan kepentingan pribadi atau pendapat pribadi. Sila keempat yang berbunyi kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan memiliki nilai-nilai dalam kehidupan sehari-hari, di antara lain: yang pertama, pemimpin bangsa Indonesia haruslah bijaksana. Yang kedua, kekeluargaan harus diutamakan. Yang ketiga, kedaulatan bangsa Indonesia ada di tangan rakyat. Yang keempat, kebijaksanaan dalam mengambil solusi. Yang kelima, keputusan yang diambil harus berdasarkan musyawarah sampai mencapai kesepakatan bersama. Yang keenam, tidak memaksakan kehendak orang lain. Yang berikutnya yakni sila kelima. Nilai-nilai yang terkandung di dalam sila kelima yakni: yang pertama, perilaku yang adil harus diterapkan baik di bidang ekonomi, politik maupun sosial. Yang kedua, hak dan kewajiban setiap orang harus dihormati. Yang ketiga, perwujudan keadilan sosial bagi bangsa Indonesia. Yang keempat, tujuan rakyat Indonesia yang adil dan makmur. Dan yang terakhir adalah mendukung kemajuan dan pembangunan negara Indonesia. Penyimpangan Pancasila. Penyimpangan Pancasila adalah sebuah perilaku atau tindakan yang melanggar norma-norma yang terkandung di dalam Pancasila. Penyimpangan pada sila pertama, contohnya adalah penistaan agama, mabuk-mabukan, ghibah, dan fitnah. Penyimpangan pada sila kedua adalah ketidakadilan dalam bidang ekonomi, mempekerjakan anak di bawah umur, dan perbudakan. Penyimpangan pada sila ketiga adalah perang antar suku dan provokator etnis. Penyimpangan pada sila keempat adalah ketidakadilan hukum, dan penyimpangan pada sila kelima adalah perlakuan tidak adil. Dalil nakli yang membahas tentang mabuk-mabukan ialah Quran Surat Al-Ma'idah ayat 90 dan 91 yang berbunyi: Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu innamal khamru wal maisiru wal ansabu wa azlamu ridasum min amali syaitani fajtanibuhu la'allakum tuflihun. Innama yuridu syaitanu ayyuqi'a bayanakumal adawata wal ba'da'a fil khamri wal maisiri wa yasaddakum an dzikrillahi wa anis sholati fahal antum muntahun. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya minuman keras, berjudi, berkurban untuk berhala, dan mengundi nasib dengan anak panah adalah perbuatan keji dan perbuatan setan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu beruntung. Dengan minuman keras dan berjudi itu, setan hanyalah bermaksud menimbulkan permusuhan dan kebencian di antara kamu, dan menghalang-halangi kamu dari mengingat Allah dan melaksanakan sholat. Maka tidakkah kamu mau berhenti? Berikut saya akan menampilkan contoh video penyimpangan terhadap Pancasila, yakni mabuk-mabukan.
bro, dari mana aja kau? Kita udah lama nunggu nih. Baru dari rumah bro, sorry lama. Ayo minum bro. Ayo bro. Palaku pusing. Aduh. Palaku pusing. Faktor-faktor yang mempengaruhi seseorang untuk melakukan mabuk-mabukan. Yang pertama adalah dia mengalami gelisah atau depresi. Yang kedua, perilaku antisosial. Yang ketiga adalah pernah mengalami kekerasan fisik maupun seksual. Yang keempat adalah minum alkohol sejak kecil. Yang kelima adalah memiliki orang tua yang merupakan pecandu alkohol. Dan yang terakhir adalah pergaulan bebas. Dan selanjutnya adalah dampak buruk dari mabuk-mabukan. Yang pertama, penyakit hati. Yang kedua, penyakit jantung dan pembuluh darah. Yang ketiga, kanker. Yang keempat, gangguan otak dan syaraf. Yang kelima, depresi. Yang keenam, kecanduan alkohol. Dan yang terakhir adalah mengganggu kenyamanan masyarakat. Ada cara menghindari dari kegiatan negatif mabuk-mabukan. Yang pertama adalah selalu berpedoman teguh kepada agama dengan selalu mendekatkan diri kepada Sang Pencipta. Yang kedua adalah selektif dalam memilih teman. Yang ketiga adalah sering berintrospeksi diri. Yang keempat adalah menghindari hal-hal negatif. Yang kelima adalah mengisi waktu luang dengan hal-hal yang positif. Yang keenam adalah mengutamakan pendidikan. Yang ketujuh adalah taat peraturan. Dan yang terakhir adalah ingat tujuan hidup di dunia maupun di akhirat. Sekian materi yang telah disampaikan oleh kelompok saya. Ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah waridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.